Oke. Halo Sobat Montir, bertemu lagi dengan saya Montir KW alias Montir Amatiran. Di kesempatan kali ini saya akan mengulas motor Sonic. Ya, ini motornya ya. Motor ini sebetulnya motor pada tahun yang lalu ya. Pada waktu itu dia ada masalah di bagian tutup noken asnya yang aus akibat kekeringan oli di motornya ya. Penyebab awalnya itu kering oli dan ausnya rumah kopling yang terkikis dan menimbulkan serbuk-serbuk yang menyumbat ke bagian saringan oli ya. Motor ini ada videonya ya, nanti akan saya cantumkan linknya di deskripsi ya, dari pengerjaan awalnya. Pengerjaan awal hingga akhir itu tidak saya videokan waktu finishingnya karena keterbatasan penyimpanan di HP-nya, yaitu penyimpanan internal, jadi terbatas ya, jadi videonya terhapus. Motor ini sudah 2 minggu ada di saya. Setelah kurang lebih setahun lebih ya, ini motor baru datang lagi. Ini akan saya ulas ya, akan saya cek lagi selama motor ini digunakan atau dipakai. Dan selama 2 minggu ini, 2 minggu ke belakang itu saya bawa kerja dengan jarak tempuh tempat kerja saya itu kurang lebih sekitar 2 kilo lebih lah ya, 2 kilo lebih. Ini kalau tiap hari digunakan selama seminggu itu sudah berarti kurang lebih menempuh jarak sekitar 100 kilo bolak-balik ya, dengan kecepatan rata-rata sekitar 80 km per jam maksimal ya. Itu kecepatan rata-rata standar 70 sampai 80 km per jam, tapi masih aman. Motor ini masalahnya di tutup klepnya itu saya akali dengan menggunakan bekas stang seher racket. Sekarang kita cek, kita nyalakan dulu mesinnya seberapa halus atau seberapa kasarnya mesin yang setelah diperbaiki. Wah, soak apinya. Akan temakan dulu ya supaya agak ringan starternya. Jadi teman-teman, misalkan kalau motor ini akinya soak berat, jadi usahakan ditembakkan dulu ya supaya putarannya ringan. Masih berat. Iya. Nah, kita cek suaranya.
Nah, jadi ini memang motor ini setelah diakali pakai stang seher erek jet itu memang tidak sehalus bila mana diganti tutup noken asnya. Tapi ini sudah menempuh jarak tempuh ratusan kilometer. Ini saya rasa masih bagus ya. Awalnya saya sangat ragu sekali dengan pengerjaan saya, tapi di luar perkiraan ini ternyata awet sampai kurang lebih sampai sekarang itu 2 tahun lebih ya, dengan kecepatan rata-rata 70 sampai 80 km itu penggunaan standar ya, bukan kebut-kebutan, dipakai tiap hari. Kita akan naikkan gasnya. Ya, seperti ini suaranya ya. Nanti kita cek ya di bagian tutup noken asnya apakah ada perubahan lebih, maksudnya atau ada copot atau ada retak. Oke, simak terus ya videonya. Ini akan saya persingkat saja waktunya untuk membuka cover bodi ini. Nanti akan saya perlihatkan setelah dibuka semuanya. Iya, ini teman-teman ya. Disinilah saya menyimpan atau mengelem lempengan bekas noken as, bekas stang seher erek jet ya. Di sini dan di sini. Ya, videonya ada ya. Nanti saya cantumkan linknya di deskripsi ya. Dari pengerjaan awal sampai akhir. Untuk yang motor ini sampai nyala itu tidak ada videonya karena terhapus videonya ya. Sebelum pembongkaran kita akan temakan dulu posisinya.
Ya, pada waktu video tentang top sintrik Honda Sonic itu sebetulnya ada kesalahan di pengetikan ya. Sebetulnya ini posisinya tuh di 16 teman-teman, dengan garis titik ini dan titik ini. Sebentar saya kasih dulu pencahayaan ya. Nah, untuk titik ini ya kelihatan, untuk titik ini sampai ke titik yang ini itu sebetulnya 16 teman-teman, dengan kemiringan seperti ini, berbentuk P begini ya. Jadi karena ini kan sistem rantai variabel P begini ya, berbentuk P ya. Jadi top sintriknya tuh bukan posisi di tepat di atas lurus ya, tapi dia agak miring. Nah, dia topnya agak miring seperti ini ya, top sintriknya agak miring seperti ini, jadi tidak begini, tidak lurus seperti ini ya, tapi agak miring. Posisinya kita hitung kembali ya. Kita hitung kembali posisi titik dari titik A ke titik B ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ya. 16 titik dari posisi T di lubang ini, berarti 16 dari titik A ke titik B seperti Suzuki FU 150. Ini sudah tema ya. Kita akan buka tutup Nokon A sebelah sana. Ya, ini dia. Ya, kita lihat. Nah, seperti inilah ya teman-teman. Nah, ini bekas bekas tang seher Erekjet ya. Nih, ini sama nih. Ini diakibatkan kering oli ya. Ini sebetulnya hanya bersifat sementara teman-teman. Awalnya bersifat sementara karena harga ini lumayan mahal. Ada berkisaran 700.000 sampai paling murah 450.000. Itu di online. Dan harganya nggak tetap. Harganya yang macam-macam. Ada yang mahal, ada yang murah, dan itu susah juga mendapatkannya. Dan ini karena faktor biaya, jadi saya akalin seperti ini ya. Pengerjaan awalnya lihat aja di video ya. Dan saya nggak ini di luar dugaan, ternyata bisa seawet ini gitu loh. Ini hanya dilem aja nih teman-teman. Ini hanya dilem aja. Bila mana teman-teman mau melakukan hal yang sama, langkah baiknya itu di las kuningan teman-teman ya. Itu ya. Sekarang kita lihat noken asnya. Aduh, ada banyak suara masuk teman-teman ke video ini, gimana ya, saya susah, ganggu sekali teman-teman. Ya, sebentar,
Ini kaki tripodnya harus dipendekkan dulu. Ya, ini noken asnya emang kasar seperti ini teman-teman. Waktu di kejadiannya itu emang udah baret-baret ini. Kenapa sih saya melakukan pengganjalan menggunakan stang seher? Karena pernah melakukan merubah dengan menggunakan bearing ya. Ini cuma bisa satu doang bearing, satu sini tipis ya, itu cepat hancur karena bola-bolanya itu kecil-kecil ya. Dan untuk pemasangan untuk yang ini, untuk yang cara yang saya lakukan ini itu untuk mengatur kerenggangan dari celah tutup ini. Saya gunakan kardus. Ini untuk ringnya saya gunakan kardus. Nah, ini masih ada nempel kardusnya nih. Ini untuk mengatur kerenggangannya. Kalau terlalu rapat bisa diganja menggunakan kardus, karena kardus itu ketika dikencangkan dia berubah, nggak seperti kaleng ya. Iya, ini kardus ya, kertas. Dan yang ini juga sama nih, yang lubang ini juga sama. Kita menggunakan kertas supaya ketika dikencangkan itu dia ikut merapat atau menipis ya, nggak seperti kaleng. Dan ini noken as memang seperti ini karena memang udah baret sebelumnya. Dan ini yang agak mulus, ini mulus. Nah, yang parah itu, paling parah ini ya, mau nggak mau kita harus melakukan pengeleman besi bekas stang seher rakyat di sini ya. Dan sekali lagi teman-teman, misalkan kalau mau melakukan hal yang sama, itu lebih bagusnya tuh dilem, maksudnya di tas kuningan teman-teman, biar supaya lebih kuat gitu. Nah, seperti ini ya. Ya, mungkin ulasan ini cukup sampai di sini dulu ya teman-teman. Ini di video untuk motor ini ada linknya ya, dari pengerjaan awal sampai akhir. Nah, oke, kan saya lanjut pasang lagi ya. Video ini bukan tutorial teman-teman, tapi lebih ke mengulas, mereview ya. Jadi hasilnya seperti ini pengerjaannya yang saya kerjakan 1 tahun yang lalu. Seperti ini hasilnya ya. Suara dari motor ini sebetulnya aslinya halus teman-teman ya. Setelah dilakukan pengganjalan ini sebetulnya suaranya halus. Kalau di suara video itu memang suaranya kasar teman-teman. Jadi ada tertangkap ke video itu suaranya kasar. Sebetulnya halus ya, kasar sedikit dari aslinya itu wajar lah, karena ini menggunakan besi ya, bukan aluminium. Kalau aluminium itu kan suaranya itu kalau ketika beradu itu beda suaranya, dan kepadatannya pun beda ya. Kepadatan aluminium sama besi itu beda, jadi suaranya lebih nyaring besi ya, gitu teman-teman ya. Oke, ini akan saya pasang kembali ya teman. Nanti untuk yang perlu diperhatikan, cara pemasangan mau standar maupun yang sudah diakalin itu beda. Itu harus ada celah ya di bagian noken asnya. Oke, akan saya lanjut, saya pasang lagi ya.
ini sudah agak sedikit goyang. Ini kerangannya kurang lebih sekitar 0,2 mikro lah. Ya, kalau cara saya begini teman-teman ya, karena bautnya susah dicabut nih yang ini. Untuk penjentelan di bagian lifter rantai keteng, saya cabut seperti ini teman-teman. Jadi untuk melihat celah kerenggangan si noken as ini, jadi harus goyang teman-teman ya. Nah, jadi supaya harus goyang seperti ini ya. Jadi ketika kita tarik mundur maju itu harus ada longgar ya, sama yang in juga, yang X juga harus sama ya, harus ada longgar. Karena kalau kita putar, kalau diputar itu dengan menggunakan di magnetnya diputar itu nggak akan terasa ya, pasti ringan. Padahal di sininya kencang teman-teman. Kalau kita kencangin, tidak dikontrol celah kerenggangannya. Jadi untuk memastikan ini lancar ya, tidak macet, cukup di segini aja nih. Ini udah longgar, tandanya sudah berputarnya pasti lancar. Sama juga seperti ini. Nah, ini goyang-goyang segini, sudah tandanya sudah diputar, sudah lancar, tandanya tidak berat di sini. Kemudian atur lagi kerenggangannya. Nah, ini kencang, jadi kita tinggal longgarin dikit. Oke, cukup segitu ya. Dan untuk memastikan TMA-nya itu di sebelah sana kurang yakin, lihat di sini ya. Nah, jadi ini ada garis harus rata dengan belahan antara tutup noken as dengan head, sama seperti ini. Kalau ini agak sedikit di bawah garis ya, dan ini udah pas garis. Bila mana di sana belum yakin ke titiknya, lihat sebelah sini, harus rata dengan garis ini. Oke, mungkin sampai di sini, nanti akan saya pasang kembali ya semuanya. Oke, ini sudah dipasang ulang ya, semuanya sudah dipasang kembali ya. Sekarang kita akan nyalakan dan kita akan isi dulu air radiatornya. Kita akan nyalakan lagi. Iya, kita nyalakan. Iya, suaranya lumayan halus teman-teman ya. Ada sedikit kasar, itu ya wajar lah ya, karena motor ini bekas motor macet. Ini agak sedikit kotor, udah akan saya masukkan semuanya, sedikit saja disisain. Akan saya tambah menggunakan air mineral aqua, air mineral kemasan ya, yang di gelas kecil.
Oke, kita matikan saja. Ya, cukup sekian dulu sobat montir semuanya ya. Ulasan ini semoga bermanfaat ya. Tunggu lagi di video berikutnya dan jangan lupa untuk komentar ya. Bila mana mau menanyakan sesuatu di kolom komentar. Dan juga semoga bermanfaat ya. Di sini di ulasan ini semoga ada manfaatnya yang bisa diambil. Khususnya di channel saya ya. Bila mana ada sedikit manfaat, silakan subscribe dan berbagi ya. Dan juga bila mana bermanfaat jangan lupa like-nya juga. Mohon maaf bila mana saya membuat video itu jedanya lama sekali karena saya sibuk bekerja. Ini hari Minggu saya libur, jadi saya ulas, saya mengerjakan bila mana mengerjakan. Saya akan buat konten bila mana ada konten untuk bahan konten di rumah. Untuk di pekerjaan saya nggak bisa buat konten ya karena banyak orang. Jadi saya sempatnya di sini gitu. Oke, cukup sekian dulu dan terima kasih sudah berkunjung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.